Wayang Landung. Wayang Landung merupakan seni helaran kreasi masa kini, namun diarahkan menjadi seni helaran tradisi. Wayang Landung sebuah karya dari anak bangsa yang diantaranya selaku kreator adalah Pandu Radea. Wayang Landung berada di Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis. Pandu Radea selaku kreator mengaku bahwa awal mula diberi nama Wayang Landung pada tahun 2007. Saat itu, Kabupaten Ciamis mendapat undangan dari Jembrana Bali untuk mengikuti Festival Budaya Nusantara. Disitulah, wayang ini diberi nama Wayang Landung. Sebetulnya, menurut Pandu, saat akan memberikan nama pada kreasi wayangnya, ada beberapa pilihan nama. Di antaranya, Wayang Jalugjug, Wayang Kararas, dan Wayang Landung. Ketika saya akan mencoba memikirkan untuk nama yang akan dibawa untuk kemasan ke sana, ke Bali, ada beberapa nama sebetulnya yang menjadi pertimbangan waktu itu. Ada Wayang Jalugjug, Wayang Landung, kemudian juga Wayang Kararas, dan sebagainya. Akhirnya, setelah berbagai pertimbangan, terpilihlah Wayang Landung sebagai nama dari kreasinya. Wayang memberi gambaran kesenian khas Indonesia, dan Landung berarti sebuah kebijaksanaan. Di Balilah launching pertama nama Wayang Landung digaungkan. Kebetulan, acara ini pun bertaraf internasional. Kita sebut saja itu Wayang Landung generasi pertama, karena memang ada beberapa tahap sampai ke saat ini, sampai ke bentuk yang terbaru. Nah, generasi yang pertama ini secara morfologi atau secara bentuk itu sudah betul-betul mencoba mengaplikasikan dari wayang golek Sunda. Saya bersama kawan-kawan mencoba melibatkan beberapa seniman Ciamis untuk bersama-sama menggarap wayang Landung ini dari sisi seni pertunjukannya. Tari, di sini saya melibatkan Kang Wawan Arya Ganis. Untuk unsur musik, saya mencoba melibatkan waktu itu Kang Ersas Rosadi untuk membuat atau menciptakan gending yang mungkin nantinya akan menjadi ciri khas dari seni wayang Landung. Kemudian juga beberapa kawan-kawan seniman dari genre kesenian yang ada di Ciamis, seperti dari reog, dari calung, dari sandiwara, bahkan dari pedalangan. Ada perwakilan yang dilibatkan dalam proyek bersama itu untuk persiapan ke Bali waktu itu. Wayang ini sebenarnya mengadopsi dari wayang golek. Awalnya, Pandu membuat badawang wayang yang pada saat itu tahun 2004, Pandu mengikuti festival di Pangandaran. Disitulah cikal bakal Wayang Landung. Seiring perkembangan, Wayang Landung semakin eksis, sehingga kreasi pun ditingkatkan. Dari tadinya dimainkan harus oleh 3 orang, perlahan dirubah, sehingga bisa dimainkan 1 orang, walau tingginya tetap 3 meter dan beratnya 30 kilo. Siapa sangka, Wayang Landung yang berawal dari keinginan seniman yang gigih melakukan penelusuran tapak karhun ini bisa menjadi seni khas Kabupaten Ciamis dan kiprahnya mencapai tingkat nasional, bahkan internasional. Membawa nama Ciamis ke kancah seni helaran tradisi tingkat tinggi. Sebut saja Festival Seni di Jakarta yang menampilkan seniman-seniman seni rupa seluruh Indonesia. Wayang Landung tampil mengiringi seniman lukis Tisna Sanjaya. Mudah-mudahan dengan Wayang Landung menjadi ikon Kabupaten Ciamis, ini bisa mengangkat nama Ciamis. Pandu Radea bersama tim dari Kabupaten Ciamis membawa Wayang Landung ke juara 2 dalam Kemilau Nusantara. Ini berlangsung di Bandung dan diramaikan oleh seniman-seniman helaran seantero Nusantara. Dirinya dibantu oleh tim yang sudah handal, di antaranya Karinding Nyengsol Winduraja. Wayang Landung juga waktu itu dari Ciamis kebetulan menjadi maskot baru, diikut sertakan dalam festival Kemilau Budaya Nusantara. Dan saat itu Wayang Landung langsung mendapat peringkat kedua se-Jawa Barat. Dalam pembuatannya, Wayang Landung memerlukan banyak langkah yang harus ditempuh. Seperti apa langkah-langkah itu?
Kita akan tanyakan langsung kepada sang kreator. Pada awalnya dalam seni wayang landung itu saya susun dalam 3 segmen ya. Pertama ngawalan, kemudian yang kedua lelampahan, yang ketiga magelaran atau manggung lah, itu ya magelaran lah. Nah, yang ngawalan itu sifatnya itu lebih ke persiapan wayang landung. Karena untuk membuat wayang landung itu memang membutuhkan cukup waktu, yaitu dari mengumpulkan bahan-bahan, karena atribut ataupun ornamen wayang landung ini dibuat dari bahan yang tidak awet, tidak tahan lama. Dibuat dari daun-daun kering, dari daun-daun basah, kemudian juga dirangkai dan lain sebagainya. Jadi ini memerlukan waktu sehari semalam untuk mengumpulkan bahan sampai kemudian men-set wayang landung untuk siap ditampilkan. Nah, ini adalah daun kararas. Nama kararas sendiri ini ada di beberapa daerah di Bali juga disebut kararas. Makanya orang Bali ketika kita pertama kali tampil wayang landung di Bali itu, wah ini pakai kararas, ini kayak barong landung atau kayak barong brutuk karena menggunakan kararas juga. Untuk satu wayang landung itu membutuhkan 40 pelepah kararas yang kering. Dalam artian si pelepah ininya udah betul-betul kering atau menjelang kering gitu ya. Nanti juga kalau masih basah ini biasanya dijemur. Mas Pandu, Ya. ini saya nemuin kararas di belakang. Oh iya. Buat itu ya, apa namanya, bahan buat bikin wayang landung. Ya betul. Ini merupakan bagian yang paling penting dan paling sakral. Buat apanya tuh, Mas? Disebut sakral itu karena ini kesannya ini memang ini agak diharuskan untuk makan harus untuk wayang landung sendiri. Ini digunakan untuk bagian bawah wayang landung ini untuk Oh iya. sampingnya. Kalau wayang golek ini sampingnya gitu. Nah kalau di wayang landung kita menggunakan kararas yang sampai saat ini belum bisa digantikan dengan bahan yang lain. Karena bahan ini adalah bahan yang paling mudah didapat, yang paling murah, ada di sekeliling kita. Gratis lagi. Ya. Nah, seperti halnya kesenian-kesenian tradisi lainnya yang ada di Indonesia, terkhususnya di Sunda, seperti kita tak ketahui bahwa calung, reog dan sebagainya, itu tentu dulunya ada seniman penciptanya. Walaupun saat ini kita tidak tahu anonim siapa yang menciptakan calung, reog dan sebagainya, longser dan sebagainya gitu ya. Nah, terinspirasi dari sana, akhirnya ya mungkin saya sebagai pekerja seni berpikir, kenapa seniman di zaman saat ini tidak membuat karya yang justru kedepannya akan menjadi tradisi. Kesenian Indonesia pernah diklaim oleh Malaysia sebagai kesenian yang milik Malaysia, termasuk dalam kasus seperti angklung, reog dan sebagainya. Nah itu salah satu alasan kenapa saya di sini membuat kesenian wayang landung. Respon pemerintah terhadap keberadaan wayang landung memang tidak menentu. Hanya, selaku seniman, Pandu Radea bersama seniman lainnya tetap berusaha untuk menjadikan wayang landung sebagai kesenian khas Kabupaten Ciamis. Respon pemerintah terhadap wayang landung ini ada dinamikanya sebetulnya ya. Ini tergantung pemerintah, tergantung siapa yang sedang memegang bagian yang bertanggung jawab masalah kesenian di pemerintah atau kebudayaan. Pada ketika wayang landung diciptakan tahun 2007 itu pemerintah Ciamis melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Disbudpar gitu ya, Disbudpar Ciamis itu sangat kooperatif dengan seniman, dengan pekerja seni. Artinya mereka memberikan keleluasaan kepada seniman untuk berkarya gitu ya. Nah, tapi pada masa-masa berikutnya ada kalanya pemerintah juga kurang begitu respect gitu ya. Harapan ke depan, pemerintah akan tetap mengapresiasi karya-karya seni dari masyarakat, serta memberikan keleluasaan kepada seniman untuk berkreasi. Lebih dari itu, harapan dari Pandu Radea agar wayang landung tetap menjadi seni khas Ciamis dan seni tradisi yang turun-temurun dari masa ke masa. Semoga wayang landung bisa bermanfaat bagi kebaikan umat manusia.